Ya, kita kerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Lalu jam 12 siang kita break untuk makan siang. Lalu kita lanjut kerja lagi sampai jam 3. Jam 3 kita break sebentar. Lalu kita lanjut kerja lagi sampai jam 5. Jam 5 kita pulang sampai rumah jam 6. Mandi, makan, istirahat. Lalu lanjut lagi ngerjain side job. Terus sampai jam 10 kita istirahat, nonton series, Netflix or whatever it is. Lalu sampai jam 12 kita tidur. Tiba-tiba sudah weekend, berlalu seperti itu. Tiba-tiba udah weekend kita liburan. Dan sekejap rasanya kita udah masuk ke Senin lagi. Kita kerja lagi, kita ngulangin lagi. Pasti teman-teman udah pernah ngerasain hal yang kayak gitu ya? Pernah nggak sih muncul pertanyaan kenapa bisa secepat itu? Apabila ada yang ngerasa seperti itu, sebenarnya kita bisa kok untuk nge-slow down kehidupan kita. But here is the thing, ketika kita masih kecil, waktu terasa sangat lambat. Kita menunggu dari hari Senin ke Minggu yang sangat lama. Kita menunggu hari ulang tahun kita di tahun depan yang rasanya kayak selamanya. Dan kita juga pasti sering ketika waktu kecil dan ketika kita di perjalanan bersama keluarga, kita pasti nanyain ke ibu atau bapak, "Bu, kita udah sampai mana?" So, what happened with that? Salah satunya, itu bisa disebabkan karena perspektif kita terhadap waktu. Analoginya seperti ini, ketika ada anak 4 tahun, dia menganggap 1 tahun baginya adalah 1/4 hidupnya. Berbeda dengan orang 40 tahun, waktu 1 tahun akan terasa 1/40 bagi hidupnya. Jadi menurut penelitian, cara pandang kita terhadap waktu itu relatif terhadap umur kita. So it feels different. Semuanya ini sebenarnya tergantung terhadap perspektif kita terhadap waktu. Dan untungnya umur tidak menjadi satu-satunya faktor untuk kita melihat waktu. There's other things that might be change our perspective of time. And yes, ketika kita merasa hidup kita secepat itu, pasti ada yang salah dengan workflow kehidupan kita. Kita selalu fokus ke pekerjaan kita, namun tidak memperhatikan hal-hal kecil yang bisa mempengaruhi waktu dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya waktu itu bisa buat nge-slow down kehidupan kita. Dan tentunya buat meningkatkan kualitas hidup kita. Ketika hal-hal yang udah biasa kita lakuin di kehidupan kita, udah sangat terbiasa dengan rutinitas yang kita jalani, seolah-olah kita memencet tombol fast forward ke depan. Kita akan merasakan waktu berlalu begitu saja. Seperti cara kita mengerjakan pekerjaan yang itu-itu saja, makan makanan yang sama, memakai baju yang sama, etc. etc. Nah, coba buat hal-hal baru terus berdatangan. Try to start a few new things in your routines. Di sela-sela rutinitas lama, coba sisipkan beberapa kebiasaan baru. Just like while we are still a kid, kita terbiasa untuk menerima hal-hal baru. Dan ketika kita menerima hal-hal baru, ketika kita masih kecil itu kita terasa lama banget dan kita mempelajari hal itu, kita tertarik dengan hal itu. And just like that, coba untuk jadikan itu kebiasaan-kebiasaan baru yang juga bermanfaat sehingga kita bisa naikin kualitas kehidupan kita. Just start a little by little. Coba satu hal baru yang bisa dilakukan di sela-sela kesibukanmu. As the James Clear, the author of the Atomic Habits book, said that 1% kebiasaan baru bisa menjadi 100% ketika kita konsisten dan fokus terhadap 1% itu. Nah, lalu selanjutnya adalah buat progres menuju tujuan hidup. A goal is very necessary to us. Dengan tujuan, kita bisa memplotting waktu, kegiatan kita, rutinitas kita untuk melakukan hal A, B, C, dan D. Seperti contohnya, goals kamu adalah memulai bisnis sampingan, rajin workout, mengurangi kopi. Itu bakal berantakan banget ketika kamu tidak memanajemen waktu dengan baik. Doing the things toward your goals that could be an intense time for us. Dengan banyaknya aktivitas yang kita lakukan, dengan intens, dengan fokus, waktu tidak akan berlalu begitu saja. And maybe if you still feel kind of fast, mungkin kalau kamu masih ngerasa tetap cepat, berarti kamu harus memulai sesuatu untuk berproses menuju tujuanmu. Karena perkembangan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Lalu selanjutnya, take a break. Mungkin itu terdengar klise, tapi bukan itu yang aku maksud dengan istirahat sejenak. Bukan sekedar istirahatlah sebentar, yang mana sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lihat ketika kita sedang istirahat. Aku pernah membaca buku
yaitu berjudul The Things You Can Only See When You Slow Down karya Haemin Sunim. Buku ini menjelaskan tentang cara kita untuk bisa tenang dan berkesadaran di tengah dunia yang serba cepat ini. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari buku ini. Salah satu poin di buku ini adalah kita kerap kali melihat dunia ini berjalan dengan begitu cepat. Perkembangan dunia yang begitu cepat, bisnis yang begitu cepat, teknologi yang begitu cepat berkembang, everything feels so fast. Hingga kita berpikir bahwa kenapa aku begitu lamban menghadapi dunia yang begitu cepat ini. Bahkan kita sampai overthinking tentang hal ini. And I feel that too. And the only thing that what make me feel like that adalah batin. Ya, batin itu sesuatu yang bisa kita rasain. Hanya manusia yang punya, dan batin itu juga kita nggak tahu posisinya di mana. Seringkali batin direpresentasikan dengan di dada atau jantung dan juga kepala. Batin memang tidak punya daya yang besar, tapi batin punya peran yang penting di kehidupan kita. Coba rasakan, ketika batin kita sedang merasakan senang, maka dunia di sekitar kita akan penuh dengan kebahagiaan. Ketika kita sedang bersedih, maka dunia di sekitar kita akan penuh dengan kesedihan. So, coba istirahatkan batin kita, maka dunia akan ikut beristirahat. Itulah poin yang paling memorable di pikiranku. Seperti terapi yang sangat mudah dilakukan dan bisa dipraktekkan di kehidupan nyata. If you wanna know deeper about this book, try to read this book. I really recommend this book. Yeah, that's all my viewpoint for you to try on. Aku sudah mencoba ketiga tips ini dan aku sudah merasakan perbedaannya. Then it's time for you to do so. And if your life still seems so fast, then it's time for you to make some changes.